Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa pusing melihat aturan pemerintah yang tebalnya minta ampun? Nah, apalagi kalau urusannya menyangkut masa depan anak, seperti pendaftaran masuk SMA atau SMK negeri di Sumatera Utara. Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal membedah tuntas dokumen resmi pemerintah daerah yang aslinya setebal 26 halaman itu jadi panduan yang super jelas, praktis dan pastinya bisa langsung Anda terapkan untuk pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Nah, pertanyaan paling krusial yang dihadapi setiap orang tua saat ini adalah gimana sih sebenarnya cara paling jitu buat mengamankan kursi di sekolah negeri impian untuk anak Anda? Memilih jalur pendaftaran yang tepat itu bukan soal untung-untungan loh, ini murni soal strategi. Oke, biar gampang mencernanya, kita akan bahas 5 poin utama hari ini. Pertama, syarat wajib pendaftaran. Kedua, 4 jalur seleksi. Ketiga, perbandingan kuota SMA dan SMK. Keempat, jadwal penting SPMB. Dan kelima, cara daftar online-nya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, syarat wajib pendaftaran. Ini ibaratnya tiket masuk yang sifatnya mutlak dan gak bisa ditawar-tawar. Kalau kita baca teks hukum resminya langsung dari SK Gubernur, bahasanya memang terdengar sangat birokratis ya, penuh dengan kata-kata seperti transparansi dan keadilan. Tapi daripada pusing memikirkan bahasa hukumnya, mari kita terjemahkan apa sih arti sebenarnya dari aturan ini terhadap persiapan berkas-berkas di rumah Anda. Intinya gini, ada beberapa poin esensial yang wajib Anda pastikan. Pertama, usia anak gak boleh lebih dari 21 tahun saat mendaftar. Kedua, pastinya harus sudah punya bukti kelulusan SMP. Nah, ini yang ketiga dan sering banget jadi batu sandungan. Kartu keluarga alias KK. KK Anda itu wajib banget sudah terbit secara resmi minimal 1 tahun penuh sebelum tanggal pendaftaran di tahun 2026 nanti. Oh ya, satu lagi, pastikan nama orang tua di KK itu ejaannya sama persis dengan yang ada di ijazah atau rapor anak sebelumnya. Percaya deh, beda satu huruf aja di sini bisa bikin repot banget. Lanjut ke bagian 2, 4 jalur seleksi. Nah, disinilah kita mulai mengatur strategi. Jalur pertama adalah afirmasi. Bayangkan jalur ini sebagai jaring pengaman yang sangat vital dari pemerintah. Jalur afirmasi ini dirancang khusus untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, teman-teman disabilitas, atau mereka yang terdampak bencana. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar semua anak punya kesempatan yang sama. Selanjutnya, ada jalur mutasi. Kalau kebetulan Anda adalah abdi negara, seperti ASN, anggota TNI, Polri, atau pegawai BUMN yang baru saja dipindah tugaskan ke wilayah baru, nah, rute ini memang diukir khusus untuk menyelamatkan nasib sekolah anak Anda. Ini juga berlaku untuk anak-anak dari guru yang mengajar di sekolah yang dituju tersebut. Kemudian, jalur domisili, atau yang paling sering kita sebut sebagai jalur zonasi. Kalau yang ini, aturannya murni ngomongin geografi. Sistem akan mengukur seberapa dekat jarak rumah Anda ke gerbang sekolah. Patokannya, tentu saja alamat resmi yang ada di kartu keluarga. Intinya, makin dekat rumah Anda, peluang diterimanya makin besar. Terakhir, jalur prestasi. Buat anak-anak yang selama ini sudah belajar mati-matian, disinilah keringat mereka dihargai. Penilaiannya bisa diambil dari akumulasi nilai rapor dari semester 1 sampai 5 di SMP, atau kalau anak Anda punya sertifikat juara kompetisi resmi, entah itu Olimpiade Sains, kejuaraan olahraga, sampai festival seni tingkat daerah maupun nasional, sertifikat itu sangat bisa dipakai di sini. Masuk ke bagian 3, dan ini bagian yang menurut saya paling menarik, perbandingan kuota. Ternyata, pemerintah membedakan alokasi kursi untuk SMA dan SMK secara drastis. Coba kita lihat porsi untuk SMA reguler dulu. Peningkatannya cukup seimbang loh. 35% kursi dialokasikan untuk siswa berprestasi, 30% untuk anak-anak di sekitar sekolah atau domisili, 30% lagi untuk afirmasi, dan sisa 5% untuk mutasi. Pembagian yang cukup adil kan? Tapi begitu kita geser membahas SMK, wah petanya langsung berubah total. Bayangkan di sekolah kejuruan, dominasinya mutlak ada pada satu jalur. 70% kursi itu diberikan hanya untuk jalur prestasi. Sementara jalur afirmasi dapat 20%, jalur domisili menyusut tajam cuma jadi 10%, dan mutasi tetap 5%. Kelihatan banget kan kontrasnya? Maksudnya gini loh, kalau rumah Anda posisinya nempel persis di sebelah gedung SMK, itu jujur aja nggak terlalu membantu banyak, karena kuota zonasinya kecil banget. SMK itu jauh lebih memprioritaskan nilai rapor dan keahlian ketimbang alamat rumah.
Jadi Anda wajib banget paham perbedaan strategis ini sebelum memutuskan pilihan sekolah. Oke, kita masuk ke bagian 4, jadwal penting SPMB. Siapkan kalender Anda sekarang dan catat baik-baik. Proses pendaftaran ini dibagi jadi 2 babak. Tahap 1 ini mainnya secara eksklusif hanya untuk pendaftar jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Nah, yang perlu diwaspadai, tanggal mainnya itu beda-beda tergantung wilayah cabang dinas pendidikan sekolah anak Anda. Wilayah 7-14 pendaftarannya di pertengahan Mei, sedangkan wilayah 1-6 kebagian giliran di akhir Mei sampai awal Juni. Pengumuman untuk semua wilayah ini serentak di tanggal 4 Juni. Lanjut ke tahap 2. Ronde ini didedikasikan full 100% hanya untuk jalur prestasi, mau itu yang daftar SMA ataupun SMK. Waktunya berlangsung di pertengahan sampai akhir Juni. Sama seperti sebelumnya, cek dulu sekolah incaran Anda masuk zona wilayah mana biar nggak salah minggu pendaftaran ya. Pengumuman akhir tahap 2 ini jatuh di tanggal 26 Juni. Mengacu pada rincian jadwal resmi pemerintah ini, satu hal yang pasti, kelewatan jendela waktu pendaftaran di wilayah Anda, walaupun telat cuma 1 hari, berarti Anda otomatis kehilangan kesempatan mendaftar sepenuhnya. Nggak ada ceritanya perpanjangan waktu. Terakhir, bagian 5, cara daftar online. Gimana sih langkah teknisnya? Kabar baiknya, proses pendaftaran sekarang serba online dan sudah disederhanakan jadi 4 langkah aja. Pertama, Anda harus download aplikasi resmi SPMB dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kedua, tinggal login menggunakan NISN anak Anda. Ketiga, sistem bakal meminta Anda untuk upload foto atau hasil scan kartu keluarga yang jelas. Dan keempat, upload dokumen pendukung spesifik sesuai dengan jalur pendaftaran yang Anda pilih tadi. Ngomong-ngomong soal dokumen pendukung, Anda harus ekstra teliti loh. Contohnya nih, kalau Anda pilih jalur afirmasi, Anda nggak bisa cuma bermodal klaim kalau keluarga Anda berpenghasilan rendah. Nggak bisa gitu, Anda wajib menyertakan bukti kuat berupa kepesertaan aktif di program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, atau surat keterangan dari panti asuhan. Sistem akan melakukan verifikasi yang sangat ketat untuk hal ini. Tahu nggak kenapa semuanya digiring masuk ke sistem digital? Di dalam aturannya jelas tertulis, tujuan utama peralihan ke online penuh ini adalah biar kita semua nggak perlu lagi capek-capek antre berjam-jam di sekolah, dan tentunya mencegah segala bentuk kecurangan. Prosesnya jadi super transparan dan akuntabel. Bahkan serunya, Anda bisa pantau pergerakan ranking anak Anda secara real-time dari handphone. Jadi, jadwalnya udah jelas, kuota tiap sekolah sudah kita bedah dan aturan mainnya kini sudah Anda kuasai. Pertanyaan pamungkasnya bukan lagi soal keberuntungan, tapi soal persiapan. Apakah kartu keluarga dan bukti-bukti pendukung anak Anda sudah siap 100% buat perang di bulan Mei 2026 nanti? Ingat, strategi yang sukses itu dimulai dari sekarang, bukan nunggu tahun depan. Terima kasih banyak sudah menemani saya di penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.